Kasus korupsi telah marak terjadi di Indonesia, bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang memunculkan banyak ketidakstabilan di Indonesia. Korupsi tetap terjadi dan bahkan meningkat pada masa pandemi. Dilansir dari website antikorupsi.org, angka kasus korupsi terkhususnya pada anggaran desa saja di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan memuncak pada tahun 2021. Salah satu kasus yang cukup berdampak pada kondisi pandemi ini adalah korupsi dana bansos COVID-19 di Tangerang, di mana kerugian dikisar mencapai 3,5 miliar rupiah, dan angka ini tentu saja tidaklah sedikit, baik untuk pemerintah itu sendiri maupun masyarakat kecil. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corpio atau corruptus yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan sesuatu. Korupsi dapat terjadi dalam beraneka ragam wujud. Dalam lingkungan yang lebih sempit seperti masyarakat atau rumah tangga, dapat berupa tindakan, sogokan, pemalakan, dan lain-lain. Kemudian di dalam lingkungan yang lebih luas juga terdapat banyak bentuk korupsi seperti tindak suap atau gratifikasi. Baik di lingkungan kecil seperti keluarga atau lingkungan sekitar tempat tinggal ataupun dalam skala besar yaitu seperti korupsi yang sering muncul di dalam berita. Masyarakat Indonesia telah melarat karena terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan juga mengalami kemiskinan. Lagi pandemi nih ya Pak, Ya, penjualan Bapak rada nggak stabil? nggak stabil banget. Nggak stabil banget? Menurun gitu, menurun Oh, banget. iya. Pandemi mah ya lumayan gitu. Apalagi sekarang harga-harga pada naik ya. Iya pada naik. Kita mau jualan tetap aja nggak bisa ditaiki. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga berarti bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menjaminkan hal tersebut kepada masyarakat. Tetapi pemerintahan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat karena pemerintahan sendiri juga melakukan aksi korupsi, sehingga masyarakat Indonesia yang sudah melarat menjadi semakin melarat. Masyarakat di lingkungan kecil yang menjadi korban hal-hal tersebut terpaksa mencari solusi untuk menghadapi pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh korupsi dan pandemi. Oh, dagang di mana Bu? Dagang pasar di Depok, pasar. Ke pasar. Iya. Sebelumnya kayak dagang gitu, jadi Iya. terpaksa gara-gara pandemi. Gara-gara jadi- itu tadinya sepi, habis sepi banyak utang lah jadinya. Dagangnya kurang, jadi banyak utang di pasar. Ya udah terpaksa kita kayak gini, badut ngameng. Udah lama atau baru? Enggak sih, ada mau pas bulan puasa ya. Iya, pas Puasa. bulan puasa. Nah, itu lagi parah-parahnya waktu itu. Sebelumnya, ini maaf ya Bu ya, Iya. sebelumnya anaknya sekolah atau gimana? Sekolah sekarang Sekolah. aja masih sekolah semua. Masih. Masih. Jadi uang pas ngambilnya cukup entah buat gituin nih. Ya cukup gak cukup, cukup-cukupin seadanya. Ya namanya juga kayak gini ya, kadang lagi hujan mah gak dapet, kalau lagi gak hujan ya dapet lah. Pokoknya cukup-cukupin aja gitu sedapetnya. Daripada dagang di pasar, utang mulu, mending kayak gini dulu lah sementara gitu. Kan jauh kita dari Depok ya, Iya. dari Depok aja ongkosnya udah berapa duit sekarang, apalagi mahal banget. Oh, pulang pergi. Iya, kosnya kegedean. Kalau sendirian mah nggak bakal cukup. Kosnya aja bolak-balik satu orang aja udah 3 lah, 90 kosnya doang. Iya, belum kadang kita pengen jajan, pengen makan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaannya terpaksa harus mencari uang lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti dengan cara berhutang, tanpa mengetahui bahwa hal tersebut hanya dapat menjadi solusi sementara yang sangat berbahaya dalam waktu yang akan mendatang. Kemudian rakyat yang telah kekurangan uang dan tidak memiliki pekerjaan dapat menjadi terpaksa untuk melakukan pengemisan. Jika penghasilan uang dari mengemis masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pengemis dapat tidak memiliki uang yang cukup untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya. Sehingga pengemis dapat menjadi terpaksa untuk memperkerjakan anaknya untuk mencari nafkah dengan cara seperti mengemis sebagai badut. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dari dewasa hingga anak kecil. Korupsi dapat menghasilkan dampak negatif yang sangat berdampak seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga kehilangan suatu hak yang dimiliki rakyat. Korupsi juga tidak sepatutnya dilakukan karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai religiusitas dan juga nilai Pancasila. Sila 5 Pancasila menegaskan bahwa harus ada keadilan sosial dalam seluruh rakyat Indonesia. Tindak korupsi menciptakan sebuah ketidakseimbangan ekonomi dalam masyarakat yang seharusnya dijaga dengan baik oleh pemerintah. Tapi pemerintahnya sendiri yang telah merebut hak tersebut. Seharusnya semua warga dapat memiliki ekonomi yang baik, dan semua anak dapat kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan.
Tindakan korupsi bertentangan dengan nilai agama dalam agama Kristen dan Katolik. Tertulis dalam Alkitab bahwa korupsi adalah mencuri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Keluaran 20 ayat 15, Allah berfirman, "Jangan mencuri, demikian jelas larangan Tuhan untuk tidak mencuri." Dalam ajaran Buddha, korupsi adalah pelanggaran moralitas yang tercermin dalam sila kedua dari Pancasila Buddhis tentang pencurian. Perilaku pencurian dalam korupsi ini akan mendatangkan karma buruk dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang. Sebagai mahasiswa, kita harus membuktikan integritas diri dan tetap mempertahankan kampus agar bersih dan bebas dari korupsi. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai sejak awal perkuliahan, di mana mahasiswa diharapkan untuk mengkritik kebijakan di kampus sambil juga menekan pemerintah untuk memastikan bahwa undang-undang pendidikan tidak memberikan peluang untuk korupsi. Kami menawarkan solusi bahwa mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Sehingga masyarakat semakin waspada akan bahayanya korupsi terhadap perekonomian mereka dan Indonesia dan agar jiwa anti korupsi dapat tumbuh dalam masyarakat. Stop korupsi. Stop korupsi. Stop korupsi. Stop korupsi.